selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini ya. Jumat 17 November 2023. Bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Oke, untuk Neng Aminah ya. Oke, untuk Neng Aminah, sebelumnya perkenalkan ya Neng, untuk nama saya Vivi ya. Untuk nama saya Mbak Vivi nih Neng, untuk webinar malam hari ini ya, akan dipandu oleh saya ya Neng ya. Nah, malam hari ini kita bakal, malam hari ini kita akan kembali sharing ya, tutorial pembuatan bros kanzazi cantik ya dari Percaya Neng. Ya pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya ya untuk Neng Aminah, Neng Aminah Tri Astuti ya Neng. Halo Neng Aminah, selamat malam. Apa kabar Neng Aminah? Untuk mikrofonnya belum aktif itu Neng. Sorry. Oh ya, sudah Iya Kak? Neng. Iya Neng, apa kabar nih untuk Neng Aminah? Ya, baik. Ini teman-teman sudah banyak yang ini ya, yang join ya. Nih ada siapa nih? Kak Wahyu, ada Kak Rina, ada Kak Dia, ya, Kak Liliana, Kak Riri. Nah, bantu ya. Nah, Kak Fitri, suaranya gimana ya Kak? Gimana Neng? Suaranya agak menggema ya Kak? Udah enggak Neng. Enggak ya? Oke, aku lanjut dulu ya Neng. Jadi aku lanjut kita pembukaan dulu ya Neng. Boleh. Ya. Nah, untuk Neng Aminah ini bertempat Silakan. tinggal di Jati Sampurna ya, Bekasi ya Neng. Ya, beliau di ini Bekasi. anggota komunitas. Ya, beliau ini anggota komunitas ya Bekasi Dekraf ya Neng. Ketua komunitas Bekasi Exoprint Club, owner Konia Craft ya, Exoprint ya Neng. Sebelum kita ke materi nih, apa sih makna kesehatan nih buat Neng Aminah Neng? Kesehatan. Iya, Makna Neng. kesehatan itu pastinya penting sekali ya, karena kesehatan utama. Jadi berapapun kalau kita punya uang, tapi kita tidak sehat, kita tidak bisa menikmati, betul kan? Jadi kesehatan itu sangat diperlukan oleh semua orang, dan itu sekarang ini menjadi isu yang paling pokok untuk kita semua ya, untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan lingkungan. Itu juga penting sekali, menjaga kesehatan bumi dan seperti itu sangat penting sekali. Gitu Kak Vivi. Iya, oke, baik Neng ya. Untuk pembahasan kali ini kain perca ya Neng. Untuk kain perca itu yaitu kain sisa ya atau limbah dari konveksi ya atau dari pabrik yang memproduksi pakaian ya atau bahan lainnya ya yang menggunakan bahan dasar kain ya Neng. Ya. Untuk kerajinan kain merupakan sebuah teknik. Ya. Kerajinan kain perca ya merupakan sebuah teknik penggabungan ya berbagai macam potongan kain untuk menciptakan motif unik ya Neng. Iya, betul. Kali ini bakal seru banget ya karena kita bakal melihat langsung tutorial cara pembuatan bros kanzazi cantik dari perca ya. Jadi jangan sampai terlewatkan nih ya untuk Sobat Subi semua. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, Sobat Subi boleh langsung tanyakan saja di room chat-nya teman-teman ya. Oke, untuk Neng Aminah ya, silakan untuk memaparkan materi. Oke, sebentar ya Kak. Suaranya masih menggema ya Kak Vivi ya? Ya Neng, suaranya masih menggema nih. Ya.
Jadi bagaimana? Oke, Kak, kakak-kakak semua, terima kasih Kak Vivi sudah memperkenalkan tadi sekilas. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman semua. Di sini ada sahabat dari BDC, Bekasi The Craft. Di sini teman-teman semua. Kemudian saya ingin menyapa juga sahabat dari Subiantik. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung, dan ini Masya Allah banyak sekali ya yang hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk memaparkan webinar malam ini untuk sharing sebetulnya. Sharing bersama teman-teman bagaimana membuat kain perca. Jadi kain perca itu kebetulan memang banyak sekali limbah yang dihasilkan dari produksi pakaian. Nah, dari situ biasanya perca-perca itu kan sering dibuang. Nah, kalau saya kebetulan saya penjahit, jadi saya nggak pernah membuang sisa-sisa kain, biarpun kecil-kecil saya akan gunakan. Dan itu saya gunakan untuk seperti membuat kerajinan kecil-kecil, bunga-bunga seperti ini juga. Nah, yang kali ini kita bersama-sama nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuat. Jadi judul hari ini adalah kreasi kanzashi flower ya dari kain perca. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita dengan menggunakan kain perca itu bisa mengambil bagian biarpun langkah kecil bahwa kita dapat mengurangi beban bumi atas sampah yang dihasilkan. Jadi mudah-mudahan dengan sampah yang kita hasilkan ini dari industri ini bisa kita gunakan, dan ternyata banyak sekali kreasi yang bisa kita buat dan menjadi kreasi yang ekonomis dan bisa dijual buat ibu-ibu, buat kakak-kakak semua, dan adik-adik juga mungkin suka ya. Nah, nanti kita akan membuat. Nah, kanzashi sendiri sebetulnya itu adalah dari Jepang. Jadi adalah hiasan yang digunakan di rambut wanita Jepang yang biasanya itu dikenakan bersamaan dengan pakaian adat dari Jepang ya, seperti kimono dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti kita akan sama-sama kita ini. Dan kebetulan sekarang ini yang saya buat adalah basic sekali. Jadi sebetulnya nggak terlalu susah bikinnya, dan dari kreasi itu kita bisa buat bermacam-macam bentuk. Nah, untuk sementara hari ini kita yang paling mudah, dan itu saya rasa semua bisa digunakan dengan mudah ya. Nah, mungkin sementara saya akan sampaikan dulu ya video yang saya siapkan sedikit aja sih. Jadi biar lebih jelas gitu mungkin, karena kalau dari fotonya kurang jelas. Nanti kita lihat dari videonya dan nanti bisa kita ulangi lagi ya Kak Vivi ya. Oke, jadi, untuk Neng Dia Anggria ini nih, selamat bergabung ya Neng Dia. Selamat bergabung nih di iya. Selamat bergabung ya Neng Dia. Halo. Halo Kak Dia. Oke, Kak Rita. Untuk Neng Rita Liningsih nih, selamat bergabung juga ya untuk Neng Rita Liningsih. Terima kasih nih udah join ya bareng di webinar kita ya. Ya. Kalau gitu sementara mungkin saya akan saya akan share videonya sebentar ya Kak ya. Iya boleh Neng. Maaf ya kalau lagi agak itu. Sudah tampak kah? Sudah kelihatan kah? Belum Neng. Oh belum. Bentar ya, saya ulang dulu. Ini maaf agak gaptek ya.
Jadi ya harap maklum. Bentar. Kayaknya agak saya sudah ini ya, sudah share videonya tapi nggak muncul di ini ya, di layar ya, Kak, ya. Sebentar. Bisa ini ada yang bisa help? Bentar ya, Kak. Gimana caranya nih ya? Bentar, Mungkin ini bisa share ditayangin. screen. Ya. Ya, Kak? Mungkin bisa dibantu ditayangin sama yang ini. Ada yang punya videonya nggak selain Mbak Ri mungkin ada atau Yuk, Mbak Kak Vivi bisa bantu, Kak? Kak Tati bantuin untuk sharing. Oh, Kak Dia mau bantu? Kalau ada videonya boleh sih. Ada, aku kirim bentar ya. Nanti sambil ini ya, sambil kita ini dulu bentar. Nah, sementara itu nanti kita bisa siapkan alat-alat. Sebetulnya tuh kemarin kita pengennya itu ada kita bisa nyoba sambil praktek gitu ya. Nah, seperti itu. Kak Dia mungkin bisa ini, Kak, bisa dibantu. Nah, sambil ini ya. Nah, seperti ini. Kirim ke WA ya, Kak? Ya, Kak. Kirim ke WA? Masuk, Kak. Sudah saya WA. Oke, ya. oke. Kak Dia sudah di WA. Sudah terima? Bentar, saya cek ya. Oh, masih itu ya? Masih loading kayaknya ya. Ya. By the way, Kak Vivi, sambil menunggu ini ya, kayak mungkin takutnya agak sedikit kendala nih saya agak ini sebentar. Mungkin saya akan menyampaikan dulu aja bahan-bahan yang digunakan aja dulu ya. Iya boleh, Nay. Jadi sebentar. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu adalah di sini kita menggunakan kain perca. Kain perca itu ukurannya 5 kali 5. Jadi makanya saya kalau jahit itu biarpun kecil-kecil saya nggak buang. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan ada kain ini ya, yang sisa-sisa nih banyak sekali ya. Nanti kita bisa kreasikan ya ini. Nah, kemudian ini untuk kreasi ini kita membuat tumpuk, jadi bisa dua model ya. Jadi atasnya bisa polos, bawahnya yang motif, atau dua-duanya motif atau dua-duanya polos. Itu tergantung nanti ini kita ya, keinginan kita yang mana aja baiknya ya. Kemudian kita gunakan juga itu untuk ininya ya. Ini kain perca ini kain utamanya ya. Nah, untuk alatnya sendiri kita gunakan di sini ada gunting. Nah, gunting itu nanti saya akan sampaikan mungkin setelah nanti dari itu ya, dari video kalau sudah kita ini ya, kita ini ya, kita putar ya. Ini gunting ini untuk meluruskan atau merapikan ini. Merapikan. Biasanya itu memotong panjang begini, langsung beberapa ini bisa bikin kita beberapa bagian. Jadi tidak satu-satu agak lama gitu. Oke, kemudian selain itu kita juga perlu alat-alat yang digunakan adalah lem. Lem itu kalau ada lem tembak, atau kalau memang tidak ada lem tembak, kita bisa juga menggunakan jarum ya, jadi bisa dijahit ya. Kemudian itu bisa dijahit. Kemudian dari situ kita gunakan juga di sini ada nah, lem ini gunanya ya, lilin ini adalah untuk melem. Kalau tadi ya itu lem tembak, kalau tidak ada apa aja ya, bisa lilin atau bisa juga korek ya, korek api yang gas ini. Nah, ini bisa digunakan juga.
Ya, nanti tergantung kalau kainnya itu ada kain berasal dari polister, itu bisa kita lem dengan ini ya, dengan dibakar. Tapi kalau untuk kain-kain yang dari apa? Kain katun itu biasanya dia kalau dibakar jadi menjadi abu. Jadi harus kalau saya biasanya suka jahit atau di apa? Di lem ya. Kemudian setelah itu kita juga perlukan pinset. Nah, pinset itu Ya, ini dan gunanya nanti Widya ya, buat Widya menjepit selamat dan bergabung nih, merapikan Widya. siapa Kak? Untuk Neng Widya ya, Kakak-kakak sudah semua. bergabung ya, Neng. Ya. Ya, terima kasih Kak yang baru hadir ya. Terima kasih. Nah, terus bentar ya Kak. Nah, setelah ini pinset, kemudian kita gunakan juga di sini ada jarum ya. Nah, jarum ini kita gunakan kalau memang kainnya itu bukan kain yang polister ya. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Kemudian kita coba. Nah, untuk memberikan aksen atau hiasan di atas nanti brosnya itu kita menggunakan banyak macam. Bisa ada bead di sini ya Kak ya. Di sini kita bisa gunakan bead atau kita bisa gunakan di sini ya. Nah, ini. Nah, atau bisa juga mutiara. Kemudian kita bisa bikin nih. Jadi kayak putik bunga gitu, benang sari gitu kita buat juga. Atau juga kita bisa rangkai dari manik-manik. Nah, nanti tergantung keinginan kita dan maunya kita seperti apa, dan banyak sekali. Nah, ini seperti ini juga bisa digunakan ya. Caranya Kak Dia Bu Kak Ami belum Kak Dia sudah masuk tuh Kak, terima belum kah masuk tuh. filenya? Belum. Coba yang tadi yang Belum tadi masuk ya? siang-siang Belum masuk. kontrakan coba deh. Oh, Kirim ke yang lama tadi ya. siang-siang kontrakan. Nggak ada tuh, nggak ada masuk. Apa salah kirim nomor kali nggak? Oh, Yang ini Kak, yang tadi siang. Kan kita kontrakan. maaf, ternyata suaranya di off ya. Kakak-kakak, ada yang sudah menyiapkan bahan kah? Untuk Neng Aminah, videonya kirim ke saya aja ya, Neng. Coba ya, Neng. Iya, ya Kak. Sudah saya kirim. Mudah-mudahan masih loading. Sebentar lagi mudah-mudahan ini ya. Berdoa. Berdoa. Nah, sambil menunggu, jadi begini nih, saya akan menyampaikan ya cara membuatnya. Kira-kira kelihatan nggak Kak ini, kakak-kakak semua, kalau saya pegang gini? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jelas kah? Belum. Halo. Ya, mungkin lebih agak dekat ke layar, Kak Ami. Kak Ami belum kelihatan Kak Ami. Mana tadi Kak Ami? Oh, ini ya. Cukup kah? Sebentar ya Kak. Ini ya Kak. Asal dekat ke layar kelihatan kok Kak Ami. Nih, kelihatan ya. Jadi dari kain yang ukuran 5 kali 5 ini kita lipat di sini ya. Satu pinsetnya itu untuk menjepit. Sebentar ya. Pinsetnya sebentar ya. Pinsetnya kemana? Jatuh ya. Sebentar. Jadi di sini ya. Nanti dari sini kita akan rapikan. Coba ya Kak ya. Nah, ini di sini ya Kak. Nah, ini seperti ini ya. Dari sini nanti kita rapikan di sini.
kita rapikan, kita gunting di sini ya. Kita gunting, ya, kita gunting. Terus dari ini kita akan merekatkan. Nah, kebetulan karena yang digunakan ini adalah kain yang katun, jadi tidak bisa dengan dibakar. Jadi akan kita lem atau sementara ini kita ini aja. Kita jahit ya Kak ya. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, ini kerjaan anak SD sebetulnya. Ini ya Kak ya. Aduh tegang banget, nggak ada suara. Biar Neng Aminah fokus ya, Neng. Sini. Oh gitu ya. Iya, Neng. Oke, Kak Vivi, by the way udah masuk kah emailnya apa WA-nya? Belum nih, Neng, belum masuk videonya. Kak Ami, sorry, Kak Vivi juga. Ya. Kebetulan nih Riri bisa buka videonya Bu Aminah. Boleh Riri share dari sini nggak? Iya boleh. Boleh. Oke, aku coba ya. Iya. Ya udah kita lihat video dari Kak Ri dulu ya. Kelihatan kah? Ya oke, Neng Ri. Neng Ri, makasih ya, Neng, udah membantu ya, Neng. Iya, sama-sama. Silakan Bu Ami. Ya, oke. Jadi bisa di play. Nah, ini adalah bahan-bahan tadi ya yang sampaikan ya. Jadi ini kain perca yang ukuran 5x5. Kita perlukan tuh untuk satu kuntum itu 6. Tergantung sih, ada yang bisa pakai 5, ada yang 8, tergantung kita maunya berapa ya. Nah, dari itu kita gunting ya di situ ya. Kita gunting. Nah, kita gunting dan kita rapikan supaya hasilnya itu nanti bagus ya. Nah, setelah itu kita bakar. Kebetulan kain yang digunakan adalah kain dari polister. Jadi itu mudah bakar dan mudah rekat. Kalau kain katun harus dilem ya. Seperti itu ya kakak-kakak. Nah, setelah itu kita balikkan seperti itu. Dibalik. Nah, dari balik itu kita bentuk. Nah, kita bentuk. Nah, itu butuhnya 6 ini ya. 6 buah ya. Nah, itu tadi kita buat yang nanti warnanya warna polos dulu, kemudian kita bisa gunakan kain yang bermotif atau bebas aja, motif dua-duanya juga boleh, atau polos dua-duanya juga boleh. Polos satu motif juga bagus, nggak masalah. Itu tergantung ininya. Dan sebetulnya nggak harus ini paku, nggak ada pakemnya itu nggak. Jadi tergantung selera kita aja ya. Nah setelah itu, nah ini kita gunakan jarum untuk kain yang berasal dari bukan polister ya, jadi yang katun. Nah katun itu kalau dibakar tidak bisa, makanya ini dibakar atau dijahit. Nah ini menggunakannya dijahit. Halo Kari. Oh ya. Nah di situ kita membuat seperti itu ya. Nanti bentuknya mungkin terlalu kecil ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti saya kirimkan hasilnya apa videonya. Butuh 6 ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan menempel dengan
menggunakan kain flanel. Kain flanel ini saya buat bentuknya bulat atau tergantung selera, bisa juga dengan persegi. Nah, ini saya buat ini lingkaran ya. Nah, ini setelah kita lem seperti ini ya bentuknya. Nah, ini untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian atasnya kita gunakan kain yang bermotif di sini. Kita bebas aja mau bikin motif-motif, bisa bikin polos-polos atau motif polos, bebas. Nah, kita lem. Nah, lemnya itu di ujung aja sedikit-sedikit, atau kalau saya suka saya jahit. Karena dijahit itu mungkin lebih ini ya, lebih rapi, cuman kita harus hati-hati supaya benang jahitan itu tidak kelihatan ke atas. Nah, ini setelah kita tempel seperti ini. Nah, untuk atasnya, untuk hiasannya nih Kak, kita buatkan ini putik sari. Ini putik sari ini bisa dibeli di toko alat jahit, atau kita bisa bikin sendiri dari kalau saya suka bikin dari kain senar, kain kenur ya. Nah, nanti kasih mote-mote, terus nanti dilem, atasnya kasih jarak, kasih mote, dilem seperti itu. Nah, atau juga bisa pakai bead. Nah, di sini kita gunakan bead. Nah, jadinya nanti akan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan pasang di belakangnya itu, nanti kita akan pasang penitiknya ya. Jadi penitiknya itu nanti saya bisa gunakan bebas aja. Penitik ada yang bentuknya bulat mengikuti bentuk si kain flanel, atau yang lurus, itu bebas aja. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, seperti itu. Mungkin masih ada yang, nah ini hasil-hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ini yang polos dan ini. Ya Kak, seperti itu. Jadi mudah kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini mudah kok, mudah sekali. Dan nanti pada saat bentuk ini bentuk pot tempel itu menentukan bentuk banyak. Seperti itu Kak. Nah, kira-kira Kakak udah mulai bisa sambil nyoba nih. Oke? Mana Kak? Iya nih untuk Sobat Subi ya, kalau mau tanya boleh banget ya. Boleh banget nih untuk teman-teman ya, kalau mau tanya langsung aja ditanya ya, atau mau di kolom komentar juga bisa ya. Kolom komentar boleh. Oke, monggo yang mau tanya atau mungkin mau sharing ya, mungkin udah biasa bikin ya. Biasa bikin, jadi kita sharing aja. Karena ya ini sebetulnya saya sharing aja juga. Hanya sedikit yang bisa, sedikit pengetahuan untuk berbagi aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari yang mau nyoba sambil nyoba silakan. Silakan Kak Vivi dilanjut. Seperti itu pembuatannya. Cukupkah dan mudah bukan? Mungkin kalau misalkan ada yang tadi belum ngikutin, boleh nggak diulang lagi videonya, barangkali ada yang masih belum jelas Kak? Boleh. Oh, boleh gitu diulang ya? lagi nih, boleh ya. Boleh ya Kak Ria? Oke, tunggu ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja ya. Ya, kita sharing ya. Kakak-kakak semua, aduh Masya Allah, ini semua sudah menyempatkan, dan kita beberapa hari ini banyak ya. Terima kasih sudah. Nah, di sini. Assalamualaikum. Bu Ami. Waalaikumsalam. Ya. Ya, nanti videonya Ya, bisa di-share di grup nggak? Karena kan ini
kayaknya Oh, buat boleh. saya nyimak bisa, Boleh, tapi Kak. yang namanya lebih apa Heeh, nanti fokus lagi kalau heeh. video tersebut di-share kali enak kali ya. Oh, Boleh ya? iya. Boleh, boleh. Heeh. Nanti kita share deh. Cuman ya itu videonya nggak pakai suara ya, soalnya agak Ya nggak gaptek jadi nggak pakai apa-apa, suara, cuman gerak aja. apa-apa. Kan dari gerakan tangan aja sih udah paham ya. Paham kan? Iya, gampang kok, ya Ya, kan? paham, paham. Iya, paham. Kalau aksesoris Heeh. yang di tengah itu kan boleh ini juga ya, boleh apa Nah, selera gitu kan, modifikasi atau selera. gimana ya? Hmm, Iya, tergantung ini kita, selera kita. Bisa pakai bead ya. gitu ya, atau bisa pakai mutiara yang kita rangkai, kita ronce gitu ya, dibuletin Mhm. seperti Nah, itu. yang saya mau tanya, ini kan contohnya 5 kali 5 senti ya, Bu ya. Kalau lebih besar dari Iya. itu, apakah piring apa tuh? Apanya? Piring peniti itu apakah Oh, dengan iya. ukuran itu bisa? Ini dia. Misalkan 10 senti, 8 Eh, senti, ukuran ya? Kalau lebih besar, berarti nanti Hmm, akan lebih besar. Nah, itu saya iya, buat yang ini aja, yang apa standar. Jadi kalau memang agak besar, penitinya ada lagi yang agak panjang gitu bisa aja. ada lagi ya? Tergantung kan Mhm, kadang-kadang kita bisa gitu. mhm. Iya, kalau saya lihat sih buat ukuran saya tuh kecil kayaknya 5 senti. Jempol saya udah Gitu 5 senti kayaknya. Ya udah, makasih ya Bu ya ya. ilmunya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, Terima seperti kasih itu. ya Neng yang udah tanya nih, terima kasih ya. Ya. Boleh dilanjutkan Neng untuk pembahasannya ya. Oh ya, boleh. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita simak lagi videonya. Kakak-kakak yang sambil pegang ini ya, pegang kain, bisa sambil ini loh, sambil praktek tuh kan, gampang tuh kan. Nah, seperti itu. Mudah. Nah, tuh, seperti itu. Nah, nanti besarnya akan seperti itu. Nanti kita buat 6. Kalau saya biasa bikin 6, tapi tergantung kalau kita mau bikinnya 7, mungkin dia jadi lebih rapat seperti itu. Jadi jangan pernah membuang percakapan. Kalau saya dari dulu emang jadi jadi gudangnya tuh penuh. Tapi nggak apa-apa. Yang dengan begini kan kita gunakan ya. Itu. Oke Neng Aminah, aku sambil tanya boleh nggak nih Neng? Boleh Kak Vivi. Iya. Untuk Neng Aminah nih kapan sih awal mula ya Neng Aminah bisa bikin kerajinan dari kain perca itu Neng? Oh, Awal saya mulanya kapan nih? awal mulanya nggak sengaja sih Kak ya. Sebetulnya saya itu senang menjahit itu dari kecil. Jadi dari kelas 3 SD saya itu sudah belajar menjahit. Jadi waktu itu almarhumah ibu saya kursus jahit. Nah, saya ikut dan saya ikut dengerin. Terus tiba-tiba saya gambar. Terus gurunya nanya saya, kamu gambar apa? Terus saya bilang, gambar baju. Saya gambar ada pola yang di papan tulis itu saya salin. Jadi pola baju itu saya gambar. Dari situ saya udah mulai seneng. Terus saya gunakan karena bahan nggak ada ya. Sarung ayah saya potong buat daster. Nah, waktu itu karena salah saya taruh di kolong tempat tidur dan ayah saya nyari. Tapi ya setelah itu saya diajarin ibu saya udah. Jadi akhirnya keterusan saya ini senang menjahit dan kebetulan saya juga buka jahitan juga. Cuman sekarang ini sudah agak ini ya mengurangi ini karena sudah sesuai kapasitas jadi harus menjaga gitu. Nah, untuk membuat kriya ini itu sebetulnya gini, saya anggota dari IDE. IDE itu Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia. Kebetulan saya juga ikut di komunitas Ekoprint. Nah, di situ biasa kita bikin
fashion show. Nah, saya selalu berpikir apa ya bikin baju itu yang jangan kayak itu aja. Nah, saya biasanya langsung coba deh kita kreasikan dari kain-kain perca atau apapun gitu kita gunakan, dan itulah yang sampai sekarang jadi keterusan gitu, dan itu mengasihkan. Seperti itu, Kak. Iya, ya. Heeh. Oke, Neng, makasih ya. Iya, Aku mau Kak. tanya lagi ya, Neng. Boleh Boleh. ya, Neng, ditanya-tanya ya? Boleh. Boleh. Iya, Neng. Apa sih yang menjadi tujuan pembuatan kerajinan dari kain perca sih, Neng? Tujuannya apa gitu untuk pembuatan kerajinan tuh dari kain perca ya, Neng? Ya, sebetulnya gini, jadi yang jelas satu adalah memanfaatkan perca yang ada, kita bisa kreasikan dan kita buat menjadi karya yang bisa memiliki nilai ekonomis. Nah, nanti kita pada saat pameran kita bisa jual di situ, dan biasanya nanti kita bisa sambil kita jual, kita gunakan. Dan yang terutama dengan kain perca itu kan kita mengurangi limbah ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai nih dengan cutting zero waste. Nah, itu kan sebetulnya intinya adalah kita menghindari sisa kain atau sisa dari sampah dengan pembuatan baju. Nah, itu sebetulnya karena dunia sangat concern mengenai sampah atau scrap dari pabrikan fashion dan baju segala macam. Dan itulah makanya sekarang orang sudah mulai menggagas cutting zero waste seperti itu. Oke, iya ya, Neng. Terus itu ya, Neng, apakah semua kain perca itu bisa dijadikan kerajinan, Neng? Setahu saya, yang saya bisa itu ini bisa. Jadi keperca apapun tuh bisa digunakan. Jadi kalau saya itu menggunakan perca-perca itu nanti saya bikin kuil atau jadi bisa gunting-gunting, nanti kita sambung-sambung dari kecil-kecil itu kita bisa jadi baju loh. Dan itu bisa memberikan nilai estetis yang kalau orang itu tahu bagaimana cara effortnya untuk membuat, dia akan sangat menghargai bahwa membuat quilt dari kain-kain perca itu sangat menjanjikan seperti itu, Kak. Dan banyak sekali kain perca itu dibuat apa aja, banyak sekali. Karena kebetulan saya bisanya jahit ya, mungkin dari bidang-bidang jahit. Mungkin kalau kakak-kakak lain ada yang bisa buat bikin payung atau apa gitu juga, saya rasa bisa juga. Seperti itu. Ya, kakak-kakak. Untuk dampak negatif kain perca sendiri itu menurut Neng Aminah apa sih, Neng, untuk dampak negatifnya itu ya? Untuk kain perca yang kreasikan gitu. Gimana, Kak? Dampak negatif kain perca menurut Neng Aminah. Dampak kain perca itu sebetulnya nggak ada. Maksudnya yang kita ini buat sebagai kreasi tadi, atau jika kita buang? Jika kita buang itu dampak negatifnya apa itu ya, Neng? Kalau yang jelas, kalau kita buang itu akan membebani bumi dengan sampah dan akan menambah sampah. Nah, itulah ini kita ya. Jadi saya rasa itu tugas kita bersama untuk menjaga bumi, itu gimana caranya mengurangi sampah seperti itu. Seperti itu, Kak. Iya. Jadi mungkin kakak-kakak. Ya, untuk Neng Diah nih mau tanya ya, Neng. Untuk Neng Diah Anggra ini. Mau tanya dong, kan kalau misalnya kita buat bros yang tadi, bagusnya kainnya harus sama, maksudnya jenisnya.
kalau kartun sama kartun, atau bisa nggak sih kita gabung gitu aja bebas gitu, atau paling tidak mungkin apa namanya itu walaupun nggak sama tapi yang bisa nyambung kira-kira apa dengan apa gitu. Itu gimana Kak? Sebetulnya bebas aja Kak. Itu tergantung selera kita. Kadang-kadang dan tergantung juga model yang kita kita pilih gitu ya. Ada yang model bunganya itu gradasi 2 macam, 2 warna, itu ada teknik yang lebih advance lagi, itu bisa juga. Nah, pemilihan warna, pemilihan bahan itu juga kalau saya sih tergantung yang ada aja. Jadi saya tadi pakai ya, untuk polosnya itu saya gunakan kain dari polyester. Kemudian yang bermotifnya itu saya kemarin dapat hadiah itu kain-kain itu perca Bali ya. Nah, itu saya gunakan di situ. Nah, dan itu perca Bali itu bisa dikombinasi juga nanti dengan kain umpamanya batik Madura umpamanya gitu bisa juga. Tergantung nanti kita ininya padu padannya itu. Bebas aja Kak. Jadi nggak harus bahannya itu harus sama, tidak bisa. Mungkin bisa juga bawahnya kita pakai jin ya. Jin itu kadang-kadang kan kalau udah lama jin terus sayang kan, kita gunting, kita bikin itu kreasikan dengan itu ya bunga gitu atasnya, nanti kita pakai lagi dengan kain yang lain itu juga bagus juga. Seperti itu. Ya Terima kakak-kakak. kasih Kak. Ya, makasih Kak. Oke, terima kasih ya Neng Dia ya. Untuk yang lainnya teman-teman boleh ditanyakan ya, masih banyak waktu nih ya untuk teman-teman. Kalau ada yang mau tanya boleh banget ya, langsung tanya aja ya untuk Neng Aminahnya ya. Iya, silakan. Nih, jadi bentuknya kan seperti ini tadi ya Kak ya. Ini kan, nanti ini mudah kan? Ya nanti tinggal kita susun seperti ini. Maaf suaranya kayaknya ini ya, soalnya hujan jadi agak masuk ya. Agak masuk berisik. Nah, seperti itu. Oke, kakak-kakak, coba saya mau tunjukin ini hasil-hasil yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah pembuatan dengan kombinasi polos. Nah, di atasnya kita buat dari ini, dari apa? Putik sari. Nah, seperti ini. Bisa juga bawahnya kita ini kita ganti atau bisa juga kita kombinasikan dengan dua-duanya bahan yang bermotif, kemudian kita kasih bit. Tadi ada bit biru kayaknya bagus. Bit yang biru tadi di mana? Yang biru tadi. Nah, bitnya sebentar ya. Ada bit biru dari yang bulat tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan juga cantik kan Kak? Seperti ini. Ya kan? Iya, cantik itu Neng, cantik banget ya. Iya. Ini dari dua bahan motif. Berarti itu ya Neng, dari kain perca itu ya Neng, bukan dari kain utuh ya? Bukan, ini semua dari kain perca. Itu tadi semua ukuran dari 5 kali 5 cm. Kalau mau dibuat besar lagi juga bisa. Tergantung nanti ini selera kita aja gitu. Gitu kakak-kakak. Mudah-mudahan nanti nyoba ya Kak ya. Iya Neng. Aku mau tanya lagi ya Neng, boleh nggak? Boleh. Untuk bagaimana sih agar produk yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat, Neng? Produksinya dengan baik. Jadi pastinya kita buat dengan
ini ya, dengan penuh cinta yang jelas ya. Jadi kita itu kalau melakukan sesuatu dengan penuh cinta tuh hasilnya biasanya akan lebih ini ya, lebih maksimal. Kita sukai itu apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita suka gitu ya. Nah, terus supaya bahan apa ini sekarang kita bikin ya biar awet. Nah, jadi pada saat mengerjakan, pada saat merekatkan, kemudian menjahit, perhatikan supaya hasilnya itu lebih ini padat gitu loh. Jadi tidak ada yang kain-kain yang keluar-keluar. Jadi nanti ya ketika dipakai juga akan lebih long life gitu. Jadi lebih lama penggunaannya. Gitu Kak. Iya, oke. Untuk teman-teman yang mau tanya boleh banget ya. Aku tanya lagi nih ya, Neng ya. Ya. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan kerajinan dari kain perca supaya mendapat daya tarik sendiri? Daya tarik ya. Yang jelas hasilnya harus halus ya. Itu halus dan bikinnya itu tidak asal-asalan. Itu biasanya kan kita kalau dibuatnya dengan halus itu nanti akan jadinya lebih lebih hasilnya akan lebih cantik gitu. Biasanya kalau kerajinan Jepang itu yang saya lihat halus sekali ya. Jadi kayak sashiko itu saya angkat tangan tuh kalau jahit sashiko tuh nggak bisa rapi. Jadi seperti itu. Jadi emang memerlukan ketelitian gitu Kak. Tuh. Oke. Itu Kak. Iya, untuk Neng Aminah masih ada materi ya Neng ya? Masih ada waktu lagi nih, masih 9 menit lagi ya Neng ya? 9 menit lagi. Kayaknya tadi udah saya ulang. Kira-kira gimana kakak-kakak? Ada yang perlu ditanyakan atau nanti saya kirim videonya atau gimana? Mohon bantuan di-share aja kali videonya ya Kak ya. Oh iya. Biar bisa dilihat-lihat ulang lagi. Ya. Sekarang kayaknya cukup jelas sih gitu. Gitu ya. Mudah. Kayaknya nggak tahu, belum dicoba saya ini. Jadi kan mudah kan mudah. Nggak susah. Kayaknya soalnya kami yang bikin gampang aja, set langsung jadi. Ya. Kita bikin ternyata nggak bisa. Perlu dicoba dan nanti harus ditunjukin nih kode gurunya. Boleh. Saya tuh belajarnya juga selalu otodidak. Saya tuh selama ini kalau belajar itu jarang yang kursus kayak waktu belajar menjahit dulu. Awal-awalnya itu saya otodidak sampai saya SMA. Kemudian saya terima jahitan. Jadi SMA itu karena tetangga saya minta dijahitkan, akhirnya keterusan. Nah, dari situ saya mulai terima jahitan. Nah, saya tinggal di Jakarta, itu baru saya kepikir ngisi waktu cari tempat kursus. Nah, saya belajar yang lebih formal gitu. Nah, di situ kebetulan guru saya itu, Masya Allah, dia itu nahan saya bilang, Ci, saya kapan selesai? Karena selama ini kan saya belajarnya itu dari awal tuh nggak pernah pakai tingkat apa karena setelah saya itu di situ dikenakan paket ini paket itu. Tapi si guru saya tuh bilang pokoknya selama saya bilang jangan keluar nggak berhenti. Nah, saya terus. Nah, kebetulan waktu itu saya alhamdulillah pergi haji dan setelah itu saya selesai dan nggak balik-balik. Itulah gitu. Yang di kepala itu apa? Di jilbab. Tadi saya memperhatikan apakah itu juga dari perca? Oh, ini adalah sebetulnya ini juga bunga dari kain ini Kak.
Nah, seperti ini. Oh iya. Oh ada. Ini sebenarnya pantasnya buat cucu saya, tapi cucu saya masih kecil dan nggak ada, jadi saya pakai aja. Lagi ini aja, lagi iseng aja. Tapi sama ya, itu bisa dari kain perca juga loh ya Kak ya. Yang Kak pakai itu kan bisa Iya, jadi kain perca. Begitu Kak. Ya. Hanya cukup ya Kak Vivi. Semua udah ini ya, udah jelas ya. Aku mau tanya lagi nih ya Neng ya. Aku tanya lagi ya, boleh ya? Boleh. Oke, untuk dalam pembuatan kerajinan ya, pembuatan kerajinan itu harus memperhatikan bahannya nggak sih Neng? Maksudnya bahan bentuk itu harus diperhatikan nggak? Atau cuma asal-asalan gitu? Pembuatan ini khusus dalam ini pembuatan bros ini, kansasi ini atau gimana Kak? Iya Neng, maksudnya kalau untuk bikin prakarya itu ya harus diperhatikan bahannya enggak? Bahannya, bentuknya gitu loh Neng. Tergantung ini Kak, pada dasarnya sebetulnya nggak ada yang khusus gitu Kak. Cuman ada beberapa gitu ya bentuk kansasi itu yang dibuat dari pita. Nah itu nanti hasilnya akan beda. Nanti itu ada teknik sendiri, itu pakai pita. Nanti cara lipat-lipatnya itu pun juga saya belajarnya dari YouTube aja gitu. Itu bagus sih dengan pita gitu. Saya juga dulu belajar sulam pita itu juga otodidak. Kemudian saya sulam peniti itu saya nyoba-nyoba sendiri juga seperti itu. Dan secara bahan sih ya menyesuaikan dengan apa kreasi yang akan kita buat seperti itu Kak. Kak Edita ada ya? Halo Kak Edita. Untuk Kak Edita ya baru bergabung ya Neng ya? Iya maaf ya, soalnya aku baru pulang ya? Nyampe, bateraiku lowbat. Nggak apa-apa. Lanjut. Untuk Neng Edita selamat bergabung ya Neng. Jadi kita kirimkan. Ini udah join ya. Ini Neng siapa ya? Perkenalkan kalau saya Neng Vivi, ini aku yang mandu webinarnya malam hari ini ya Neng. Makanya aku kemarin agak panik ya Kak Vivi ya. Aku kalau nggak dicoba dulu nanti kagok aku bilang gitu. Aku kan belum pernah. Nggak apa-apa Neng ya, sambil belajar ya Neng ya. Gitu ya. Oke Kak. Jadi ini kita tinggal berberapa? Kita berapa ya? Waktunya ini tinggal 2 menit lagi. 3 menit lagi ya Neng. Jadi untuk Neng Edita kalau mau tanya boleh banget nih Neng ya. Waduh. Masih ada waktu nih untuk Neng Edita ya. Aku aja baru gabung sudah nanya. Iya. Untuk Neng Aminah ya Neng, tadi kan untuk Neng Aminah katanya untuk kain perca itu bisa dipakai untuk pembuatan baju itu ya Neng ya? Iya. Itu gimana Neng? Maksudnya kan kalau kain perca itu kan lembaran-lembaran kecil gitu ya Neng ya? Tergantung. Jadi itu kan ada ilmunya ya, namanya bikin patchwork atau quilt. Cuman itu juga saya bisa-bisaan doang ya, nggak pakai ilmu. Jadi ya asal aja gitu. Ada ilmunya yang bisa bikin bed cover besar, itu juga bisa gunakan perca juga. Cuman mungkin kalau ini sobat-sobat di sini punya pengalaman bagaimana membuat ini quilt atau membuat patchwork, mungkin Kari bisa ini kasih gambaran seperti apa, karena saya nggak pakai ilmu sih gitu. Sebenarnya kalau quilt saya juga belum bisa, cuman kalau misalkan di BDC ya di komunitas kita banyak yang bisa bikin. Misalkan Mami Erwina nggak ada sih, dia ada tuh, dia jagonya tuh, dia bisa bikin quilt, bisa bikin apa itu namanya, kalau aplik ya,
Jadi kalau kilt, aplik itu tuh udah tingkat dewa tuh jahit penjahitnya. Kalau Mm-mm. kayak saya biasanya perca tuh cuman dijadiin kimekomi sama kurumi doang mentok-mentok yang nggak pakai jahit gitu Bu. Jadi Iya, kalau Bu Ami bisa ngajarin bikin kanzasi ya berarti nanti saya coba dulu deh. Semoga gitu ya. besok bisa. Iya, terus boleh nambahin dikit ya. Jadi kan karena ini kolaborasi antara komunitas Be The Craft sama Subiantik. Terima Biar kasih ya Subiantik kita boleh ngisi acara webinar malam ini. Nah, nanti kalau di komunitas Be The Craft ini ada challenge-nya nih untuk ngikutin bikin kanzasi flowers dari kreasi perca. Jadi nanti ditunggu ya teman-teman Bekasi The Craft akan ada Asik. challenge. Asik. seru Tuh banget ya kakak itu ya Neng Ria. siap ya. Terima kasih. Terima kasih ya Neng Ria. Oke, Neng Amina, aku tutup ya Neng. Terima kasih ya, Boleh. aku tutup ya. Terima kasih Kak Vivi semuanya sudah Terima kasih banyak semua. menyempatkan kita sharing. Kami Ya jangan nanya, dulu dimatiin ya, ini aku mau tutup dulu ya Sobat Subi. Oke. kami Oke, nanya oke, kami luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Yuk mari kita, yuk mari untuk teman-teman ya follow dan kunjungi Instagram Neng Aminah ya, Aminah Astuti dan Bekasi The Craft ya. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Aminah yang berkenan mengisi webinar malam hari ini ya Neng. Dengan sangat keren dan mantap sekali nih untuk penjelasannya ya. Masya Allah. Terima kasih Luar biasa. juga untuk partisipasinya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi ya besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah ya, yang aman, yang terpercaya dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti marketplace kita ya yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak ya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya, silakan kunjungi di www.subiantik.shop. Dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Aminah. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Neng. Makasih Bu Ami, makasih Kak Vivi. Terima kasih. Sama-sama Neng Nanti Ri. kita ngobrol Selamat ini malam. ya nanti ya. Oke. Oke. Terima kasih Bye. semua.